Ini adalah topik pertama dari perkuliahan probabilitas dan proses stokastika. Pada topik ini kita akan membahas mengenai ruang probabilitas atau probability spaces. Ruang probabilitas adalah sebuah struktur matematika yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah sebuah sample space atau ruang sampel yang biasanya berbentuk himpunan yang countable yang tidak kosong. Sembarang elemen omega dari himpunan ini, himpunan S, ini kita sebut sebuah outcome, dan sebuah himpunan bagian E dari S kita sebut sebuah event. Komponen yang kedua adalah probability function. Sebuah probability function atau fungsi probabilitas itu didefinisikan di atas sample space S tadi, dan dia adalah sebuah fungsi total yang memetakan setiap elemen dari S ke sebuah bilangan real yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, probabilitas dari outcome omega mestilah lebih besar sama dengan 0 untuk semua omega, untuk masing-masing omega, dan jumlahan dari semua probabilitas omega tersebut mesti sama persis dengan 1. Nah, sembarang fungsi yang memenuhi dua persyaratan ini adalah fungsi probabilitas. Suatu sample space bersama dengan probability function, dua-duanya kedua komponen tersebut, bentuk suatu struktur matematika S dan PR yang kita sebut dengan probability space. Probability space atau ruang probabilitas akan kita gunakan untuk memodelkan sembarang permasalahan probabilitas. Dengan demikian, persoalan sehari-hari yang kita temukan di kehidupan nyata akan kita transformasikan menjadi permasalahan ruang probabilitas. Sebelumnya kita sudah melihat dan mendefinisikan probabilitas dari outcome omega. Definisi tersebut dapat kita angkat dan kita generalisasi menjadi probabilitas dari suatu event E. Probabilitas dari suatu event E kita definisikan sebagai jumlahan dari semua probabilitas outcome yang ada di dalam E. Pada bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana caranya mentransformasikan sebuah permasalahan nyata menjadi permasalahan ruang probabilitas dan kemudian memecahkannya. Pada edisi 9 September 1990 dari majalah Parade, Marilyn Vos Savant itu menerima surat berikut. Suppose you are on a game show and you are given the choice of 3 doors. Behind one door is a car, behind the others goats. You pick a door, say number 1, and the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say number 3, which has a goat, of course. He says to you, do you want to pick door number 2? Is it to your advantage to switch your choice of doors? Nah, persoalan tadi akan kita transformasikan menjadi permasalahan ruang probabilitas, namun kalau kita perhatikan dengan lebih detail, banyak hal yang tidak jelas atau masih ambigu di dalam isi daripada surat tersebut. Di awal kita berusaha memperjelas permasalahan ini, dan kalau perlu kita membuat asumsi-asumsi. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan natural untuk mengasumsikan bahwa mobil diletakkan di belakang pintu yang ada secara random dan uniform. Random artinya tidak memiliki pola. Jadi kalau ada 3 pintu, maka mobil bisa kita letakkan di belakang pintu A, pintu B, atau pintu C, dan tidak ada pola bagaimana kita meletakkannya dari satu permainan ke permainan berikutnya. Kemudian uniform artinya bahwa probabilitas kita meletakkan mobil di belakang pintu A atau pintu B atau pintu C mestilah sama. Mereka uniform.
Jadi kalau ada 3 pintu, maka probabilitas kita meletakkan di salah satu dari ketiga pintu tersebut adalah 1/3. Yang kedua, pemain memilih satu di antara ketiga pintu yang ada secara random dan uniform juga, tanpa memperdulikan letak mobil karena memang mereka tidak mengetahui letak mobil tersebut. Kemudian, setelah pemain memilih sebuah pintu, host mestilah membuka pintu yang berbeda. Tidak mungkin membuka pintu yang sama dengan yang telah dipilih oleh pemain. Dan kemudian menawarkan kepada pemain untuk tetap dengan pintu yang semula yang dipilihnya atau berpindah. Dan kemudian yang terakhir adalah jika host memiliki pilihan untuk pintu-pintu yang akan dibuka, dia memilih salah satu di antaranya secara random dan uniform. Nah, masalah probabilitas kita adalah untuk menentukan berapakah probabilitas pemain yang memilih untuk berpindah mendapatkan mobil. Untuk setiap permasalahan probabilitas, selalu ada eksperimen atau proses atau permainan yang random. Dan untuk menyelesaikan setiap masalah probabilitas, kita harus menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Bagaimana memodelkan situasi yang ada secara matematis, dan ketika kita sudah menghasilkan model matematis, bagaimana memecahkannya. Kita akan mendefinisikan metode 4 langkah yang akan bisa kita gunakan untuk menjawab sembarang pertanyaan yang berbentuk berapakah probabilitas dari suatu hal tertentu. Langkah pertama dalam metode 4 langkah adalah menentukan ruang sampel atau sample space. Tujuan pertama kita adalah mengidentifikasi semua hasil atau outcome yang mungkin dari eksperimen. Jadi kalau kita melaksanakan suatu eksperimen, kita ingin melihat hasil daripada eksperimen tersebut. Bagaimana caranya mengidentifikasi semua outcome ini? Caranya adalah dengan melihat kuantitas yang ditentukan secara random. Biasanya eksperimen melibatkan beberapa kuantitas yang ditentukan secara random. Ini bisa jadi berhubungan dengan asumsi yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya untuk permasalahan Monty Hall yang sedang kita hadapi, kita sudah melihat bahwa ada 3 kuantitas yang ditentukan secara random. Yang pertama adalah nomor pintu untuk mobil. Yang kedua, nomor pintu yang dipilih oleh pemain di awal. Dan yang ketiga, nomor pintu yang dibuka oleh host. Tiga-tiganya adalah sesuatu yang nilainya ditentukan secara random. Nah, ketika kuantitas yang ditentukan secara random ini kita beri nilai tertentu, kita assign dia suatu nilai tertentu, maka dia menjadi fix. Suatu konfigurasi yang mungkin dari semua kuantitas yang ditentukan secara random tersebut. Jadi ketika masing-masing kuantitas yang ditentukan secara random itu sudah kita tentukan nilainya, maka dia menjadi suatu outcome. Jadi outcome itu oleh karena itu adalah suatu kombinasi atau konfigurasi yang mungkin dari semua kuantitas yang ditentukan secara random tersebut. Kemudian sample space adalah himpunan dari semua outcome yang mungkin. Untuk membantu kita memvisualisasikannya lebih mudah, kita dapat menggambarkan semua outcome tersebut sebagai tree diagram atau diagram pohon. Berikut adalah contoh dari tree diagram tersebut. Ada 3 kuantitas yang kita tentukan secara random tadi. Yang pertama adalah pintu di mana kita meletakkan mobil. Ada 3 kemungkinan, yaitu pintu A, pintu B, dan pintu C. Oleh karena itu kita memiliki sebuah tree yang dari akarnya ada 3 percabangan, 3 pilihan, yaitu A atau B atau C. Kuantitas yang kedua adalah pintu yang dipilih oleh pemain. Nah, pada kuantitas ini juga ada 3 kemungkinan nilai, yaitu A, B, C. Oleh karena itu untuk masing-masing percabangan yang sebelumnya kita
memiliki percabangan berikutnya yang terdiri dari 3 pilihan. Nah, kemudian pada kuantitas yang ketiga, nah ini sedikit berbeda, yaitu pintu yang dibuka oleh host tidak selalu ada 3 pilihan. Sebagai contoh, jika mobil kita letakkan di belakang pintu A dan kemudian player atau pemain memilih A, maka host tidak mungkin membuka pintu A. Hanya ada 2 kemungkinan bagi dia, yaitu membuka pintu B atau membuka pintu C. Contoh berikutnya, kalau mobil berada di belakang pintu A dan kemudian pemain memilih pintu B, maka dalam kasus yang sama, host juga tidak mungkin memilih pintu A karena dia tidak diperbolehkan membuka pintu yang berisi mobil. Dan dia juga tidak bisa membuka pintu B karena pintu B itu sudah dipilih oleh player. Oleh karena itu hanya tersedia 1 pilihan, yaitu membuka pintu C. Dengan cara yang sama kita bisa membentuk edge-edge yang lain dari tree diagram ini. Nah, setiap daun pada tree diagram ini merepresentasikan sebuah outcome. Jadi ini adalah sebuah outcome. Jadi daun yang pertama dan yang kedua dan seterusnya. Dan himpunan dari semua daun merepresentasikan sample space. Untuk memudahkan kita dapat melabeli setiap outcome sebagai barisan yang memiliki komponen-komponen yang pertama. Jadi ini adalah kuantitas random tadi itu, pintu untuk mobil, pintu yang dipilih oleh pemain, dan pintu yang dibuka oleh host. Jadi barisan yang terdiri dari 3 komponen. Dan oleh karena itu, sample space kita adalah sebuah himpunan yang terdiri dari AAC. Jadi AAC ini adalah pintu untuk mobil A, pintu yang dipilih oleh pemain adalah A, pintu yang dibuka oleh host adalah A. Ini bersesuaian dengan daun yang pertama di tree diagram ini. A, A, B. Daun yang kedua adalah A, A, C, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ada 12 daun yang mungkin. Ada 12 outcome yang mungkin. Dan inilah yang kita masukkan ke dalam sample space atau ruang sampel. Nah, interpretasi dari diagram pohon yang telah kita lihat sebelumnya adalah bahwa itu berbentuk eksperimen. Jadi suatu eksperimen dapat kita pandang sebagai traversal melalui suatu path dari root ke sebuah daun di mana percabangan kita ambil secara random. Jadi pada awal eksperimen kita berada di root, kemudian setelah itu kita melakukan percabangan secara random. Bisa jadi kita memilih untuk mengambil pintu A untuk car location, mengambil pintu B untuk pilihan awal daripada player, dan kemudian mengambil pintu C untuk dibuka oleh host. Jadi kita melakukan traversal dari root sampai ke suatu daun. Nah, pada gambar ini kita sudah melihat masing-masing outcome daun dan outcome dari percobaan kita. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita mendefinisikan event of interest. Kumpulan outcome yang merupakan himpunan bagian dari sample space itu disebut event. Event biasanya dikarakterisasi dengan ungkapan dalam bahasa sehari-hari. Umpamanya, mobil berada di pintu C. Itu adalah suatu event. Apa itu artinya? Well, itu artinya adalah bahwa mobil di awal memang kita letakkan
di belakang pintu C. Dan mudah untuk melihat bahwa outcome yang berada di dalam event ini adalah CAB, CBA, CCA, dan CCB. Apa itu artinya? Pada hakikatnya semua outcome di mana komponen yang pertama itu semuanya adalah C. Dan kalau kita perhatikan kembali ke tree diagram kita, itu berarti kita mengambil komponen ini. Jadi semua daun yang pilihan pertamanya adalah C. Untuk contoh yang kita hadapi, yaitu masalah probabilitas yang kita hadapi, yaitu pemain memilih untuk berpindah dan mendapatkan mobil, maka event yang bersesuaian adalah himpunan ini, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Saya akan perlihatkan salah satu contohnya. Jadi umpamanya adalah ABC. Ini berarti pada awalnya mobil diletakkan di belakang pintu A, kemudian pemain memilih pintu B. Host membuka pintu C. Oleh karena itu, jika pemain berpindah, maka satu-satunya pintu yang mungkin dia pilih setelah berpindah adalah pintu A, di mana mobil berada. Dengan demikian, dia memperoleh mobil. Jadi, oleh karena itu, outcome ABC adalah outcome di mana pemain memilih berpindah dan dia mendapatkan mobil. Dengan cara yang sama untuk outcome lain yang kita tandai di sini. Nah, perhatikan bahwa persis separuh dari outcome adalah anggota daripada event of interest kita. Jadi ada separuh. Jadi dari 12 outcome, 6 diantaranya adalah anggota daripada event of interest kita. Kemungkinan besar Anda akan berpikir bahwa probabilitas dari event tersebut oleh karena itu sama dengan setengah. Namun ini salah. Karena probabilitas dari masing-masing outcome tidaklah sama. Ini yang akan kita lihat. Kita akan menghitung probabilitas daripada masing-masing outcome dan memperlihatkan bahwa probabilitasnya memang tidak sama. Nah, di langkah yang ketiga kita akan menentukan probabilitas dari masing-masing outcome tersebut. Pada bagian ini, kepada setiap outcome kita akan assign suatu probabilitas. Jadi kita beri nilai kepada masing-masing outcome. Dan nilai ini menggambarkan ekspektasi kita, harapan kemunculan dari outcome tersebut. Nah, jumlahan dari semua probabilitas outcome tentu saja mestilah sama dengan 1. Kenapa? Karena setiap kali kita melakukan eksperimen, sembarang eksperimen yang kita lakukan mesti menghasilkan suatu outcome tertentu. Yaitu salah satu di antara 12 outcome yang tadi pada contoh kita. Setiap kali kita melakukan eksperimen, kita mesti menghasilkan suatu outcome. Dengan demikian, jumlahan dari semua probabilitas daripada outcome itu sama dengan 1. Nah, tentu saja probabilitas ini yang kita assign ini bukanlah hasil perhitungan matematis. Bukan ditentukan oleh suatu rumus tertentu. Ini adalah representasi daripada alam nyata. Ditentukan oleh fenomena yang akan kita modelkan. Kita lihat di alam nyata dan kemudian kita transformasikan dia ke dalam model kita. Nah, dari mana kita memperolehnya? Well, kita akan melihat di bagian berikutnya. Langkah 3 terdiri dari 2 sublangkah. Sublangkah yang pertama 3A itu mengassign probabilitas H. Pertama-tama kita akan menentukan probabilitas daripada masing-masing H pada diagram pohon. Dari mana kita memperoleh probabilitas ini? Probabilitas ini ditentukan oleh asumsi yang kita buat tentang model matematika kita. Itulah yang disebutkan tadi, kita menggambarkan fenomena.
Kita melihat di alam nyata dan berusaha memodelkannya. Misalnya, kalau Anda masih ingat, kita punya asumsi di awal bahwa mobil diletakkan di belakang pintu yang ada secara random dan uniform. Catch kita, yang paling penting bagi kita adalah bahwa itu dilakukan secara uniform. Dengan demikian, kalau ada 3 pintu, maka probabilitas bahwa kita meletakkan mobil tersebut di belakang salah satu di antara pintu tersebut mestilah sama. Dan karena ada 3 pintu, oleh karena itu probabilitasnya sama dengan sepertiga. Ini adalah pemodelan fenomena yang terjadi di alam nyata. Ini adalah asumsi kita. Dan nilai ini muncul dari pemodelan. Tentu saja kalau kita ingin memodelkan secara berbeda, bisa jadi kita menyebutkan bahwa untuk pintu A probabilitasnya adalah setengah, untuk pintu B probabilitasnya adalah seperempat, pintu C seperempat. Bolehkah kita membuat seperti itu? Boleh saja. Namun dengan demikian asumsi yang telah kita gunakan itu adalah asumsi yang berbeda. Kita memodelkan sesuatu yang berbeda. Baik, dengan demikian kita mengassign probabilitas daripada H kepada masing-masing H. Kita beri nilai, umpamanya H ini kita beri nilai sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Ini sepertiga, sepertiga, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah pada kuantitas random yang ketiga. Pada kuantitas random yang ketiga, ingat kembali bahwa kalau host memiliki pilihan, maka dia memilih salah satu di antara pilihan tersebut juga secara random dan uniform. Dalam kasus ini, umpamanya, dalam kasus ini umpamanya, host memiliki 2 pilihan. Karena dia memiliki 2 pilihan, maka probabilitas daripada masing-masing H pilihan ini adalah setengah. Berbeda halnya dengan kasus ini. Pada kasus ini, host hanya memiliki 1 pilihan. Karena hanya ada 1 pilihan, maka host harus memilihnya. Dan karena dia harus memilihnya, ini berarti H ini memiliki probabilitas yang sama dengan 1. Oke? Dengan demikian, semua H itu sudah kita assign probabilitas. Sublangkah berikutnya, pada langkah yang ketiga, adalah menghitung probabilitas daripada outcome. Jadi kita sekarang menghitung, bukan lagi mengassign tetapi menghitung. Tugas kita berikutnya adalah mengubah probabilitas H yang telah kita definisikan sebelumnya, yang kita assign sebelumnya, menjadi probabilitas outcome. Probabilitas dari sebuah outcome sama dengan perkalian dari probabilitas semua H yang berada pada path dari root ke daun yang merepresentasikan outcome tersebut. Dari mana kita memperoleh aturan ini? Aturan bahwa probabilitas daripada outcome adalah perkalian dari probabilitas dari semua H yang berada di path dari root ke daun yang merepresentasikan outcome tersebut. Ini akan kita lihat pada topik yang kedua mengenai conditional probability. Jadi saat ini kita percayai saja rule ini atau aturan ini. Dengan demikian kalau kita perhatikan contohnya, umpamanya, ya kita ambil contoh, umpamanya pada outcome yang pertama ini. Jadi probabilitas daripada outcome yang pertama ini, oleh karena itu, sama dengan perkalian dari semua H yang kita lalui ketika kita bergerak dari root sampai dengan daun. Jadi H yang pertama adalah sepertiga, H yang kedua terjadi dengan probabilitas sepertiga, H yang ketiga terjadi dengan probabilitas setengah. Dengan demikian,
probabilitas daripada outcome ini adalah sepertiga dikalikan dengan sepertiga dikalikan dengan setengah sama dengan 1/18. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung probabilitas daripada outcome-outcome yang lain. Sebagai contoh, outcome A, B, C yang merupakan elemen daripada event of interest kita, umpamanya, memiliki probabilitas yang berbeda, yaitu sepertiga dikalikan dengan sepertiga dan dikalikan dengan 1. Oleh karena itu, probabilitasnya sama dengan 1/9. Baik. Nah, pada waktu kita menentukan probabilitas outcome, ingat kembali, pada hakikatnya kita mendefinisikan fungsi probabilitas kita. Ingat kembali di awal bahwa ruang probabilitas itu terdiri dari dua hal, yaitu sample space dan fungsi probabilitas. Jadi yang baru saja kita lakukan itu pada hakikatnya adalah mendefinisikan fungsi probabilitas ini. Jadi fungsi probabilitas adalah fungsi, ingat kembali, memetakan semua sembarang elemen daripada S ke sebuah bilangan real. Jadi pada contoh kita yang tadi itu, probabilitas daripada A, B, C, oleh karena itu probabilitas daripada outcome A, B, C itu sama dengan 1/9. Jadi probabilitas daripada A, B, C tadi adalah sepertiga dikalikan dengan sepertiga dikalikan dengan 1 sama dengan 1/9. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan probabilitas daripada semua outcome. Nah, langkah yang terakhir adalah menghitung probabilitas daripada event of interest kita. Event of interest kita tadi adalah yang bersesuaian dengan pemain memilih untuk berpindah dan mendapatkan mobil. Jadi untuk contoh kita, pemain memilih untuk berpindah dan mendapatkan mobil, outcome yang terlibat adalah outcome A, B, C, A, C, B. Jadi bisa kita lihat di contoh yang ada di sini, yaitu A, B, C, A, C, B. Terus kemudian B, A, C, ini adalah event of interest kita, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. Jadi ada 6 event of interest kita. Ya. Dan seperti kita sebutkan sebelumnya, probabilitas daripada event of interest kita itu sama dengan jumlahan dari semua omega elemen daripada E probabilitas daripada omega. Dengan demikian, kita hanya perlu menjumlahkan probabilitas daripada outcome yang ada di dalam event tersebut. Dan probabilitasnya oleh karena itu sama dengan 1/9. Masing-masing outcome ini memiliki probabilitas 1/9. Jadi 6 dikalikan dengan 1/9 sama dengan 2/3. Dengan demikian, probabilitas daripada event of interest kita, yaitu probabilitas bahwa pemain memilih untuk berpindah dan mendapatkan mobil, itu sama dengan 2/3. Dengan demikian, lebih beruntung jika kita selalu memilih untuk berpindah. Ini sepertinya counterintuitif. Tidak sesuai dengan pengharapan kita. Kita berharap bahwa sepertinya berpindah atau tidak seharusnya tidak menjadi permasalahan. Probabilitas bahwa kita akan menang itu sepertinya sama dengan setengah. Tetapi ternyata tidak. Itulah gunanya
kita melakukan sesuatu secara rigorous, membawa persoalan tersebut menjadi persoalan probabilitas dan memodelkannya secara matematis dengan hati-hati, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih konkret, yang lebih dapat kita percayai. Dan metode 4 langkah sudah memperlihatkan bahwa permasalahan Monty dan tadi itu memiliki probabilitas 2/3. Ini adalah akhir daripada topik yang pertama, ruang probabilitas. Terima kasih.